Yusuf Helal dikasih 5 juta masuk. Halo guys, pelatih timnas senior Sinteyong benar-benar merombak line up pemain yang menjadi besutannya pada laga FIFA Matchday mendatang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah meramu dan memutuskan pemain-pemain yang bakal merumput bersama Messi dan kawan-kawan. Hal itu ditandai dengan rilisnya line up pemain bertajuk Garuda Calling pada akun Instagram PSSI. Terlihat ada sederet pemain yang pada FIFA Matchday lalu sempat tergabung dalam skuad, namun namanya kini tidak tampak pada rilisan tersebut. Penasaran siapa saja pemainnya? Let's check it out. Sinteyong membuat keputusan mengejutkan untuk FIFA Matchday kali ini, sebab Nadeo Argawinata yang merupakan penjaga gawang andalan Indonesia yang tak ada dalam daftar 26 pemain untuk pemusatan latihan. Posisi Nadeo bersama Indonesia sudah tergabung sejak FIFA Matchday Maret 2023 lalu. Kala itu melawan Burundi dengan hasil menang dan imbang, tapi dia hanya duduk di bangku cadangan. Di sisi lain, Sinteyong lebih memilih Ernanda Ari yang berhasil membawa Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Kemudian, Reza Arya Pratama yang juga mengantar PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023. Sinteyong kembali mencoret Egy Maulana Fikri dari tim yang dipersiapkan untuk bermain pada FIFA Matchday kontra Palestina dan Argentina. Egy awalnya sempat masuk skuad untuk pertandingan lawan Burundi saat PSSI mengumumkan daftar pemain pada 14 Maret lalu. Namun posisinya kemudian diambil alih oleh Stefano Lillipali dengan alasan Egy masih menjalani proses pemulihan dari cedera. Egy mengalami cedera, kalian tahu saya hanya berani memainkannya selama 45 menit. Harus ada keseimbangan dan komunikasi yang baik antara klub dan timnas Indonesia. Yang paling penting adalah kesehatan pemain, ujar pelatih Dewa United Jan Olde Riekering. Performa Egy belum membaik seiring kekalahan beruntun yang dialami Dewa United di akhir kompetisi Liga 1. Pemain selanjutnya yang tadi dipanggil yaitu Muhammad Ferrari. Padahal nih ya guys, pemain tersebut sempat menjadi sanjungan Sinteyong dengan menyebut pemain tersebut memiliki kemampuan yang baik. Namanya terpilih bersamaan dengan Marcelino Ferdinand pada FIFA Matchday kontra Curaçao lalu. Namun tidak lagi pada FIFA Matchday kali ini, mengingat ada beberapa opsi pemain yang dapat memaksimalkan kedalaman skuad timnas senior agar lebih solid. Abimanyu berposisi sebagai gelandang. Dia punya naluri menyerang yang lebih kuat dibanding bertahan. Abimanyu punya kemampuan melepas umpan terobosan yang bagus. Dia menjadi pilihan utama di Persija Jakarta. Namun Abimanyu tidak mendapat menit bermain pada 2 laga melawan Curaçao di FIFA Matchday lalu. Abimanyu punya banyak pesaing di lini tengah timnas Indonesia. Pemain 24 tahun harus bersaing dengan Mark Klok dan Ricky Kambuaya untuk mendapat satu tempat di lini tengah. Lalu masih ada Marcelino Ferdinand yang terus mendapat kesempatan bermain dari Sinteyong. Seperti diketahui, di era Sinteyong nama Hansamu yang tak pernah mendapat panggilan memperkuat timnas Indonesia. Hal ini bahkan sempat mengejutkan publik sejak awal tahun 2020. Saat Sinteyong tak memanggil bek tengah tersebut. Tentu saja ini mengejutkan karena beberapa tahun belakangan, siapapun pelatihnya nama Hansa Muyama tak pernah absen dari daftar pemain timnas Indonesia. Namun Sinteyong justru memanggil nama-nama bek baru hingga saat ini. Beberapa sudah cukup mentereng sebagaimana diketahui. Saat ini, di posisi bek timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Andi Setio, Muhammad Edo Febriansah, dan beberapa pemain mentereng Pratama Arhan, Fakhrudin Arianto hingga Elkan Bagot. Kira-kira ada apa ya guys? Jika ada yang tahu tulis di komentar ya. Zaki Ashraf juga merupakan penggawa timnas Indonesia U20 yang naik kelas ke timnas Indonesia senior untuk menghadapi Burundi di FIFA Matchday lalu. Untuk Zaki Ashraf sendiri, Sinteyong selalu mengandalkannya di posisi wingback bersama timnas Indonesia U20. Selain itu, pemain berusia 20 tahun tersebut mampu tampil reguler di Liga 1 2022-2023 bersama PSM Makassar dengan mencatatkan 18 penampilan. Namun kali ini,
Lagi-lagi mantan asisten pelatih Queensland Roar tersebut terlihat lebih selektif memilih pemain yang akan menjalani pemusatan latihan. Di sisi lain, juga ada beberapa nama senior yang menjadi saingan pemain bola asal Polman, Sulawesi Barat tersebut. Seperti Rafael Struijk dan Yance Sayuri, yang dimana Yance Sayuri sekaligus seniornya di klub Liga 1, yakni PSM Makassar. Pemain selanjutnya yang tidak termasuk dalam line-up yaitu Dava Fasya. Dava Fasya merupakan kiper Timnas Indonesia U20 yang menjadi debutan di Timnas Indonesia Senior pada laga melawan Burundi lalu. Sinteyong memasukkan namanya karena penampilan apik pemain berusia 19 tahun itu sepanjang Piala Asia U20 2023 lalu. Meski begitu, pemain muda ini masih membutuhkan menit bermain dan pengalaman yang mumpuni untuk dapat bersaing dengan jajaran kiper seniornya, yakni Reza Arya Pratama, Syahrul Trisna, dan Hernando Ari. Selain Dava Fasya, pemain yang juga menjalani debutnya bersama timnas senior pada laga FIFA Matchday kontra Burundi adalah Doni Tripamungkas. Pemain muda ini juga menjadi rekan setim Dava Fasya di timnas Indonesia U20. Pemain asal Boyolali ini juga terbilang masih anyar untuk mendapatkan posisi reguler dalam skuad timnas senior. Rico Simanjuntak juga pemain yang tercoret namanya dalam FIFA Matchday yang akan datang. Padahal sebelumnya, namanya juga termasuk dalam daftar skuad melawan Burundi kemarin. Dan juga mendapatkan sanjungan oleh Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai progres dan penampilan Rico bersama Persija pada Liga 1 musim ini sangat baik. Hal itulah menjadi indikator Rico tergabung dalam skuad di FIFA Matchday kontra Burundi setelah 4 tahun absen membela timnas. Akan tetapi, Sinteyong telah menetapkan pilihannya di lini tengah kepada Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, Witan Sulaiman, Dendi Sulistiawan, Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand, dan Ivan Jenner. Pemain yang mempunyai kecepatan dan kelincahan ini harus pupus harapan berhadapan bersama tim nasional Argentina. Dan yang terakhir, nama yang tidak tampak pada rilisan Garuda Scouting adalah Ramadan Sananta. Diketahui striker muda yang sukses mengantarkan PSM Makassar juara Liga 1 pada musim ini, secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia yang dipersiapkan menatap FIFA Matchday. Terkait hal tersebut, anggota Komite Eksekutif atau ESKO PSSI Arya Sinulinga menuturkan bahwa pemilihan pemain murni keputusan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. PSSI mengaku sama sekali tidak campur tangan. Itu kan haknya pelatih, ucap Arya Sinulinga saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Usai pengumuman harga tiket Timnas Indonesia versus Argentina Senin 29 Mei 2023. Kami tidak ikut campur, sambung Arya Sinulinga. Yap, itulah pilihan Sinteyong, pelatih yang baru-baru ini berulang tahun tersebut, mempercayakan lini depan skuad Garuda kepada Yance Sayuri, Dimas Derajat, Stefano Lillipali, dan Rafael Struijk. Dan itulah sederet pemain yang namanya tidak tergabung dalam skuad Garuda pada FIFA Matchday yang akan datang melawan Palestina dan Argentina. Jadi bagaimana tanggapan kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa!